dan dapat ilmu dari guru spiritual aku tentang orang-orang yang mudah banget mendapatkan sesuatu dalam kehidupannya. Jadi aku tuh nanya, kenapa ya kok ada orang-orang itu yang hidupnya tuh mudah banget, jadi kayak setiap apa yang dia pinginin tuh selalu terwujud, kayak dia hanya mengucap apa terus tuh langsung datang di kehidupannya. Nah, aku bertanyalah soal hal ini dan dikasih penjelasannya sama guru spiritual aku kira-kira seperti ini. Jadi sebenarnya semua orang itu bisa dan berpotensi banget untuk mendapatkan apa yang hanya diinginkan atau diucap dari dalam hati aja. Nah, tapi nggak semua orang itu mempraktikkan cara ini dan nggak semua orang itu bisa ya. Apalagi ini mungkin agak susah buat orang-orang yang belum terbiasa. Teman-teman kalau bisa melakukan cara ini insya Allah mempermudah hidup kita deh. Dan aku mempraktekkan cara ini ternyata memang benar dahsyat dan luar biasa ya teman-teman. Jadi kalau kalian mampu maka lakukan cara ini ya. Caranya adalah setiap kita melihat orang lain lagi bahagia, kita harus berada di posisi orang itu. Maksudnya gimana nih? Ya, misalnya nih ada orang yang lagi mendapatkan pekerjaan yang bagus, terus orang itu kan excited ya pastinya ya, dan bahagia dan happy gitu ya. Nah, kita tuh harus menyelam ke kondisi dimana orang tersebut lagi merasa gitu. Jadi kayak kita tuh merasakan juga apa yang dirasakan orang tersebut. Jadi misalnya ya teman kita lagi happy banget karena diterima pekerjaan yang bagus gitu ya, kita juga harus bisa merasakan bahagianya yang lagi dirasakan teman kita itu. Nah, misalnya teman kita lagi ada yang baru beli rumah, nah kita juga harus bisa merasakan perasaan bahagianya yang lagi dirasakan sama teman kita itu. Siapapun ya, mau teman kita, saudara kita, siapapun itu yang lagi merasa bahagia, kita juga harus bisa ikutan merasa bahagia. Jadi nih, makanya kenapa sering-seringlah bergaul dan main dan berada di circle-circle orang-orang yang bahagia. Kenapa? Karena sebenarnya di circle orang-orang yang berbahagia, di circle orang-orang yang sukses, itu kita bisa mengcopy energi mereka. Bukannya kita malah jadi iri, malah jadi dengki, malah jadi keki sama mereka. Jangan kayak gitu, malah kita ngejauhin mereka. Jangan kayak gitu. Justru kita harus mendekat sama mereka, dan justru kita itu harus ikutan merasa bahagia kayak apa yang mereka rasakan. Jadi itulah keuntungan kita berkumpul sama orang-orang yang bahagia, karena kita bisa mengcopy energi mereka. Nah, keuntungannya kita bergaul sama orang-orang yang sukses adalah kita bisa mengcopy energi mereka. Jadi sering-seringlah lihat orang yang lagi sukses dan kita rasakan kebahagiaannya itu muncul di hati kita ya. Jadi kalau ada misalnya siapapun itu, kalian lihat di handphone kalian gitu ya, di medsos kalian lagi scroll orang-orang yang lagi flexing. Nah, kalian tuh jangan sebel sama orang-orang yang lagi flexing. Justru ya, kalian itu harus happy ngelihat orang-orang yang lagi flexing. Karena semakin orang-orang yang flexing itu melihatkan hartanya ya, melihatkan kehidupan yang mewah, melihatkan kehidupan yang jalan-jalan ke sana kemari ya, itu adalah kesempatan buat kita untuk kita mengcopy energi mereka sebenarnya. Nah, tapi bahayanya adalah kebanyakan dari kita ketika kita melihat orang-orang yang lagi flexing di medsos, entah itu mungkin niatnya orang tersebut bukan pingin flexing, tapi justru niatnya pingin membantu orang lain agar semangat juga, agar bisa mendapatkan sama seperti apa yang mereka dapatkan gitu ya. Tapi itu kan tergantung cara pikir si penonton masing-masing ya. Kalau cara pikirnya buruk, kalau cara pikirnya negatif, pasti akan selalu merasa, ih ngapain sih flexing banget, pamer banget, ria banget gitu ya. Tapi kalau orang-orang yang open mind, orang-orang yang mau sukses, orang-orang yang mau tahap kehidupannya itu berubah ya, menjadi lebih baik gitu ya, dan orang-orang juga yang senang sama yang namanya kesuksesan, dia pasti melihat orang-orang yang lagi flexing itu dengan cara pandang yang baik, dengan akhirnya memunculkan rasa semangat di hatinya dan rasa bahagia. Wah, seneng banget ya jadi dia bisa jalan-jalan kayak gitu, seneng banget ya jadi dia bisa punya rumah mewah kayak gitu. Dan di dalam hati kita pun juga harus ikut merasa bahagia atas apa yang orang-orang itu miliki gitu ya teman-teman ya. Justru malah kalau bisa kita itu harus mendoakan orang-orang itu ya. Kita doakan, ya Allah semoga semakin bahagia orang ini, semoga rezekinya semakin berlimpah orang ini. Nah, rasain deh kedahsyatannya. Ini tuh ya beneran banget bisa mendatangkan apapun yang kita inginkan ya dengan sangat mudah. Asalkan ya jujur, kalau di dalam hati kita tuh bener-bener emang bahagia ngelihat orang lain bahagia gitu ya. Nah, kita kan tahu sendiri nih, bisa mengukur kalau misalnya kiranya kita merasa di hati tuh ada rasa
kesel, dongkol, iri, itu namanya kita belum bisa bahagia ya. Dan memang tidak mudah, ini memang agak sulit caranya. Kelihatannya mudah tapi nggak semudah itu, karena nggak semua orang bisa merasa bahagia dengan melihat kebahagiaan orang lain. Seperti itu ya teman-teman, semangat selalu dan keberkahan selalu untuk kita. Semoga kita selalu diberikan keberlimpahan